wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian atau pelatihan sholat khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan semoga sholat-sholat yang kita lakukan hari demi hari semakin baik, semakin berkualitas, memberikan efek baik, perubahan yang baik kepada diri kita. Ya, semoga Allah juga menerima ibadah sholat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada minggu lalu Bapak Ibu sudah kita sampaikan pengantar sholat khusyuk ya. Di antara yang kita sampaikan adalah kenapa kita itu harus melakukan sholat dengan khusyuk ya. Selain sholat khusyuk ini adalah syarat ya diterimanya sholat. Kalau hanya menunaikan rukun dan syaratnya ini baru dikatakan sholat itu gugur kewajibannya. Tetapi apakah sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah atau tidak? Ya, maka harus khusyuk ya. Jangan sampai seperti yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang 60 tahun melakukan sholat ya, tetapi tidak ada satupun sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita harus belajar ya. Karena sholat khusyuk itu ada ilmunya ya. Dan ilmu khusyuk itu adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi jangan berharap kita bisa khusyuk kalau kita belum pernah belajar, Bapak Ibu sekalian. Ya, ilmu khusyuk itu ada ilmunya, dan ilmunya tidak instan ya. Tidak kita belajar sehari, 2 hari, seminggu, untuk 2 minggu langsung khusyuk, tidak ya. Tetapi butuh waktu, butuh proses, butuh tahapan-tahapan, butuh kesabaran ya. Nah, jadi kalau kita mengalami perbaikan, alhamdulillah, sholat saya semakin hari semakin baik ya, ada perubahan. Saya jadi paham apa yang saya baca, semakin sedikit bayang-bayang yang hadir di dalam sholat ya. Alhamdulillah, syukuri walaupun sedikit. Walaupun 1% saja nggak apa-apa, alhamdulillah. Karena kalau kita syukuri, insya Allah akan Allah tambah gitu. Ya, tertentu dengan terus memperbaiki, tambah lagi. Kita awalnya sudah mulai khusyuk nih dalam membaca Al-Fatihah seumpama, maka tingkatkan lagi. Tingkatkan lagi bacaan-bacaan yang lainnya, dan jaga ya. Sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa tahapan orang sholat itu atau macam-macam orang sholat ada 6.
ada sholatnya orang yang mabok, ada sholatnya orang munafik, ada sholatnya orang celaka, ada sholatnya orang yang baru khusyuk, ya, ada sholat orang yang lagi proses khusyuk, sedang menjaga khusyuknya, dan yang paling baik adalah sholatnya orang yang sudah bisa menjaga khusyuk dan menjadi karakter. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inti sholat khusyuk adalah agar, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini sebenarnya tujuannya, ya. Kenapa kok sholat diwajibkan, ya, di Sidratul Muntaha, ya, tidak diwajibkan di bumi, tapi Allah memanggil nabinya kemudian diwajibkan di Sidratul Muntaha, ya. Tidak seperti kewajiban puasa, haji, zakat dan lain sebagainya. Karena memang sholat ini, ya, tiang agama, eh, fardu atau syariat yang sangat penting, menjadi identitas seorang mukmin, ya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, ya, perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir adalah sholat, ya. Kalau dia telah meninggalkannya maka dia telah kufur, ya. Karena sholat inilah yang eh, juga menjadikan agama seseorang itu teguh atau kuat, ya. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama, ya. Barang fa'man aqamaha faqad aqamad-din, barang siapa yang menegakkan agama, mendirikan sholat, menegakkan sholat, maka hakikatnya dia sedang menegakkan atau mendirikan agamanya. Sebaliknya, faman tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, atau mengabaikan sholat, maka dia telah merobohkan agamanya. Nah, Bapak Ibu, jadi sholat yang kita lakukan sudah dikatakan betul-betul menegakkan agama ketika, ya, sudah bisa merubah karakter kita menjadi lebih baik, ya. Kita semakin bisa mengontrol nafsu syahwat kita, mengontrol keinginan-keinginan kita untuk berbuat buruk, ya. Sholat kita bisa tanha anil fahsya iwal munkar. Ini. Karena kalau orang sudah bisa mengontrol dirinya, bisa melawan hawa nafsunya, ya, berarti dia sudah mendapatkan kunci sukses dunia dan akhirat, ya. Orang yang sholatnya betul-betul iqamatus sholat, maka dia bisa melawan rasa malasnya, bisa melawan rasa sombongnya, bisa melawan rasa dengkinya. Semua musuh-musuh yang ada pada diri dia bisa dia lawan sehingga dia bisa sukses dunia dan akhirat, ya. Nah, jadi tujuan utama kita melakukan sholat adalah mendapatkan, ya, sifat-sifat terpuji, karakter-karakter yang positif ada pada diri kita semuanya, dan membersihkan jiwa kita, ya, diri kita, hati kita dari semua karakter-karakter yang buruk, ya, karakter-karakter yang negatif. Karena itulah yang menghambat kesuksesan kita baik di dunia ataupun di akhirat, ya. Nah, kalau sekarang kita sholat, ya, tetapi masih mulut kita digunakan untuk riba, untuk berdusta, untuk berkata kotor, ya, berarti sholat kita belum memberikan efek baik, ya, pada diri kita, ya. Sholat kita baru mungkin melakukan, belum mendirikan, ya. Maka perlu diperbaiki dan diperbaiki ini. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang mulia Allah, kita melakukan sholat
agar bisa mendapatkan kunci sukses baik di dunia dan di akhirat. Maka harus diperbaiki terus. Ya, hakikatnya orang yang sedang memperbaiki sholat sebenarnya sedang memperbaiki dunia dan akhiratnya. Ya, insya Allah urusan dunianya akan diurus oleh Allah, akhiratnya juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya sudah kita sampaikan pada pertemuan lalu bahwa metode kita adalah metode 3T, ya, dari Ustadz Lukmanul Hakim. 3T itu apa? T yang pertama adalah tumak nina, ya. T yang pertama adalah tumak nina, artinya tenang, ya. Sholat itu harus dilakukan dengan tenang. Tidak boleh dalam kondisi terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh kita dalam kondisi sangat emosi, ya, dalam kondisi sedang tertekan, harus ditenangkan dulu jiwa kita, ya. Mungkin kita sedang habis lari-lari, ya, tenangkan dulu jiwa kita agar nafas teratur, agar juga pikiran juga bisa tenang, hati juga tenang, maka sejenak, ya. Karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap kita mau sholat, sadarkan diri kita, ya, ingatkan atau katakanlah kepada diri kita bahwa kita akan menghadap Allah, ya. Coba kita kalau mau menghadap, eh, jangan presiden deh. Kalau presiden mungkin terlalu tinggi, ya. Mungkin menghadap ini aja wali kota saja, ya. Wali kota atau gubernur, ya, apalagi menteri itu kan pasti kita deg-degan lah, ya. Harus mempersiapkan. Nah, jadi kita sebenarnya ketika mau sholat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bermunajat dengan Allah. Bermunajat itu apa? Ngobrol, ya, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita siapkan betul-betul, ya. Apa yang kita ucapkan harus kita fahami, ya. Harus kita nikmati, kita syukuri, kita jiwai, ya. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika bermunajat atau ketika sedang berbincang-bincang dengan Allah, jangan sampai, awas hati-hati, jangan sampai kita hanya menghadirkan fisik kita saja. Jangan hanya menghadirkan, ya, bacaan-bacaan saja atau gerakan-gerakan tubuh saja, ya, tapi pikiran dan hatinya kemana-mana, ya. Ini alangkah tidak sopannya, ya. Kalau kita di hadapan orang tua semua, kita ada tubuhnya, tapi kita mainan HP, ya, malah kita ngobrol, nelpon kemana, kita chattingan atau kita main video, padahal kita ada tubuhnya, itu nggak sopan, ya. Harus kita itu hadir di hadapan orang tua kita, baik dengan tubuh kita ataupun juga dengan pikiran dan hati kita. Ya, dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwa apabila seorang hamba masuk ke dalam sholat, hakikatnya Allah itu hadir di hadapannya, ya. Allah itu hadir di hadapannya. Fa innallaha aqbala ilai. Allah hadir di hadapannya. Kemudian apabila hamba tersebut menoleh, ya, mungkin di dalam sholat, mungkin dia di samping melihat apa gitu, noleh ke kanan atau ke kiri atau ke atas, maka Allah akan berkata, ya, tapi kita nggak dengar. Allah berkata, hambaku menoleh kepada sesuatu yang menurut dia lebih baik daripada aku, ya. Jadi Allah cemburu ketika hambanya itu di dalam sholat menoleh, Bapak Ibu. Cuma menoleh saja, padahal kan menoleh dalam sholat hukumnya makruh, ya, tidak sampai membatalkan atau haram. Makruh saja, tapi Allah cemburu.
Ya, Allah nggak mau diduakan di dalam sholat. Nah, kalau kedua kalinya hamba ini menoleh, Allah juga berkata yang sama seperti tadi pertama. Kalau di ketiga kalinya, Allah juga berkata yang sama dan Allah tinggalkan hamba itu. Udah, saya nggak peduli. Sono, kamu lanjutin sholatnya. Saya nggak peduli. Saya nggak mau menerima sholat kamu. Itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kalau menoleh dengan fisik, ya, menoleh dengan kepala. Coba bayangkan kalau kita menoleh dengan hati, dengan pikiran, ya. Sedangkan Allah itu lebih melihat kepada hati, ya. Allah lebih melihat kepada hati kita daripada kepada fisik kita. Innallaha yang duru la yang duru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, hadis. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada fisik dan rupa kalian. Allah lebih melihat kepada amal kalian dan hati kalian. Ya. Nah, kalau kita hatinya atau pikirannya kemana-mana di dalam sholat, itu nggak sekedar menoleh itu. Kita itu jalan-jalan itu. Hati kita ke pasar, pikiran kita ke kantor, pikiran kita ke masa silam, ya. Nggak cuma noleh itu, namanya jalan-jalan. Nah, ini kan berarti kita tidak sopan kepada Allah, ya. Jadi harusnya kita malu ketika sholat kalau masih memikirkan ini, memikirkan itu, tidak menghayati apa yang kita baca, harusnya kita malu. Ya, kita nggak sadar, udah selesai sholat, udah selesai ya, udah salam aja ya sholatnya. Padahal kayak baru mulai. Nah, ini salah satu ciri-ciri kalau sholat kita tidak khusyuk ketika kita tidak sadar sudah membaca ini, sudah membaca itu, sudah berapa rakaat, tapi tiba-tiba udah salam, ya. Naudzubillah. Nah, inilah yang perlu kita pelajari ilmunya dan perbaiki. Makanya alhamdulillah sudah kita latih Bapak Ibu ya sekitar 1 minggu. Kemarin kita sudah latihan bagaimana kita menjiwai, ya, menyadarkan diri, ya, dan memahami tafakur dan tadabur Bapak Ibu ya. Jadi tafakur itu kita berpikir mengartikan bacaan yang kita baca di dalam sholat. Tidak cukup memikirkan saja, juga tadabur, menjiwai, mentadaburi, ya. Walaupun ketika praktek sholat, ya, jangan terlalu lama ya, tetapi menjiwai yang memang sekilas tetapi dapat gitu ya, bisa mengcover pikiran-pikiran yang terkadang datang, ya. Karena kalau kita tidak jiwai, tidak tafakuri, tidak tadaburi, pasti nanti akan diisi dengan pikiran-pikiran itu, pikiran-pikiran dunia, gitu ya. Nah, makanya perlu kita latihan, terapi sedikit demi sedikit, ya, pelan-pelan. Bacaan takbir dulu, Allahu Akbar, apa artinya, ya. Alhamdulillah, apa artinya, kemudian kita jiwai dalam latihan. Makanya dalam latihan ini di luar sholat Bapak Ibu. Dalam latihan di luar sholat. Nanti ketika sholat, ya, kita meraktekkan tapi tidak sepanjang yang kita lakukan dalam latihan gitu ya. Kalau latihan itu kan apa, satu takbir aja mungkin bisa 2 menit. Nah, ini tapi kalau dalam praktek tidak seperti itu. Dalam praktek sekilas yang penting kita dapat gitu. Ya, sekiranya bisa mengcover pikiran-pikiran yang datang gitu ya. Kalau kita isi dengan tadabur, tafakur, maka pikiran-pikiran tidak akan datang. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang pertama adalah tumak nina, artinya adalah tenang, ya. Tenang secara fisik, tenang secara pikiran, tenang juga secara jiwa atau hati, ya. Jadi ketika sholat mau takbir Bapak Ibu, kita harus tenangkan fisik dulu.
Jangan kita belum berdiri tenang udah langsung Allahu Akbar ya. Tenangkan dulu. Kemudian sadarkan diri dulu ya. Saya itu akan menyembah Allah. Saya itu akan menghadap Allah. Saya itu akan berbincang-bincang dengan Allah. Saya itu akan memuji kepada Allah ya. Sangatlah malu kalau saya itu melakukan dengan seadanya. Saya melakukan tapi pikiran saya kemana-mana. Malu sama Allah gitu ya. Hadirkan rasa malu. Malu itu penting. Salah satu sifat terpuji itu malu. Al-haya'u minal iman. Ya. Nah, kemudian tenangkan pikiran, kendorkan otot-otot. Mungkin kita sedang tegang, sedang apa, ya. Kendorkan, tarik nafas pelan-pelan. Kemudian keluarkan dengan pelan-pelan juga sambil menyebut nama Allah. Allah. Minta tolong kepada Allah, berdoa ya Allah. Khusyukkanlah sholat saya ya. Ya Allah, perbaikilah bersolat saya ya agar bisa memperbaiki dunia dan akhirat saya ya. Kita yakin bahwa hanya Allah lah yang bisa memperbaiki, yang bisa mengkhusyukkan sholat kita. Maka serahkan sama Allah. Ya, setelah kita berusaha, serahkan sama Allah. Ya, harus kita tenangkan dulu diri kita, sebut nama Allah. Kalau perlu baca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas gitu ya. Baca juga ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungannya agar dijauhkan dari bisikan godaan-godaan setan ya. Karena setan ini sangat tidak mau ya, sangat marah kalau ada keturunan Nabi Adam itu mau menjadi lebih baik, terutama kalau mau memperbaiki sholatnya, mau belajar sholat dengan lebih baik. Ini setan ini sangat sangat marah, sangat benci. Jadi berusaha semaksimal mungkin ya agar kita itu tidak berubah lebih baik Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi kalau belajar sholat khusyuk, setan itu benci sekali. Begitu. Silakanlah kaum muslimin sholat, tapi sholatnya tidak khusyuk. Nah, setan seperti itu. Mereka kalau sudah putus asa menggoda kita, wah ini kaum muslimin ini nggak bisa nih ninggalin sholat. Ini si fulan nggak bisa nih ninggalin sholat, pasti dia sholat. Nah, sudah putus asa dari itu, mereka tidak putus asa untuk menggoda agar sholatnya itu buruk. Ya, ya silakan kalian sholat, tapi sholat kalian tidak diterima Allah. Ya, silakan kalian sholat, tapi kalian sholat tidak mendapatkan efek apapun. Ya, justru malah sholatnya sia-sia 60 tahun sholat tapi sia-sia. Nah, naudzubillah. Setan tidak pernah putus asa untuk menjerumuskan kita ya, untuk menjadikan kita itu hamba yang tidak beruntung. Naudzubillah. Nah, yang ketiga, pada saat pikiran tidak tenang atau dalam gelombang beta ya, pikiran kita itu, maka otak bisa mengingat 5 sampai 8 ingatan Bapak Ibu sekalian. Jadi otak kita itu setiap hari menurut penelitian itu sekitar 50 sampai 60 ribu pikiran yang melintas di pikiran kita. Ya. Jadi otak kita luar biasa dahsyat Bapak Ibu. Allah ciptakan setiap hari itu melintas puluhan ribu pikiran. Ya. Ketika bangun tidur sampai tidur lagi itu kan aktivitas bermacam-macam. Nah itu lintasan-lintasan itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak kendalikan itu pasti akan datang di dalam sholat. Ya, pasti akan datang. Makanya harus apa? Harus dilatih sholat khusyuk. Isi ya sholat khusyuk itu dengan tadabur dan tafakur. Ya,
Kalau nggak kita latih, kalau nggak kita isi, maka akan diisi oleh lintasan-lintasan itu, ya. Nah, maka kemudian apa? Pikiran kita ketika masih belum tenang itu akan diisi oleh 5 sampai 8 ingatan-ingatan. Nah, maka perlu diturunkan dulu ke alfa agar otak mudah diatur. Tenangkan dulu. Tarik nafas, kemudian minta perlindungan kepada Allah, minta doa agar dimudahkan, ya. Nah, ketika sudah tenang itu mulai ke gelombang alfa. Ketika itu sudah tenang, gelombang alfa. Seperti orang mau tidur, Bapak Ibu, ya. Orang mau tidur itu pikirannya harus ditenangin dulu, turun dari beta ke gelombang alfa. Kalau masih gelombang beta, maka orang itu sulit tidur, ya. Mungkin ada kan di antara kita mungkin ya sulit tidur, sudah merem-merem, sudah berbaring, udah nyaman lah tempat tidurnya, tapi kok nggak bisa tidur-tidur, ini pikiran terus mengganggu. Nah, itu berarti belum belum sampai gelombang beta. Coba baca Al-Qur'an, ya, coba berzikir, ya, atau dengerin ceramah, itu biasanya nanti mulai mulai tenang, kemudian bisa tidur, ya. Kemudian juga sadarkan pikiran dan hati ketika kita mau sholat itu. Saya itu akan memuja Allah. Saya akan menyembah Allah. Saya akan mengagungkan Allah. Saya akan berdiskusi, ya, dengan Allah. Saya akan berbincang-bincang dengan Allah, ya. Saya akan berhadapan dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Maka malulah kita kalau di dalam sholat kok kita masih berbincang-bincang dengan dunia, ya, masih berbincang-bincang dengan hati kita, gitu. Harus dilatih, harus dihilangkan dari rasa itu, gitu. Kemudian, kemudian selanjutnya adalah rasakan kelemahan dan kotornya diri kita, ya, ketika mau sholat. Sadarkan diri kita, katakan kepada diri kita adalah hamba yang lemah, Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa berdiri dengan tegak, kita nggak bisa menggerakkan anggota tubuh kita, ya, kalau bukan Allah lah yang menggerakkan, ya. Ya, kalau bukan Allah lah yang menggerakkan. Allah lah Maha Kuasa, ya. Dan rasakan betapa kotornya kita, Bapak Ibu. Kita mau sholat, ingin Allah lah yang membersihkan diri kita dari dosa, dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, Allah lah yang Maha Suci. Dialah yang bisa mensucikan kita. Allah lah yang Maha Kuasa. Dialah yang bisa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bisa menjadi hamba yang semakin baik, hamba yang semakin memperbaiki karakter kita. Kemudian yang keenam, Allah tahu isi hati kita. Allah tahu pikiran kita, perasaan kita, ya. Malulah kita kalau tidak sholat khusyuk. Allah tahu itu hati kita. Dalam sholat, hati kita itu mikirin apa, pikiran kita juga mikirin apa. Allah tahu, ya. Allah tahu itu. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu semua yang ada di dalam pikiran dan hati kita, perasaan kita. Malu kalau kita dalam sholat kok masih membayangkan ini, bayangkan itu. Dan terus hadirkanlah rasa tenang ini di dalam sholat. Berikutnya adalah tafakur. Nah, ini. Tafakur artinya apa? Tafakur itu berpikir, ya. Nah, setidaknya itu bisa mengartikan bacaan sholat ini. Tafakur saja belum selesai, tetapi juga harus apa? Tadabbur, ya. Makanya kita harus sungguh-sungguh untuk
mengartikan setiap kata di dalam sholat, Bapak Ibu. Kalau bisa, Bapak Ibu belajar Allahu Akbar. Apa artinya Allah? Apa artinya Akbar? Setiap kata tahu artinya. Ya. Setelah itu baru kemudian ditadaburi. Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, ya. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah yang Maha Besar, Maha besar kekuasaanmu, Maha besar kasih sayangmu, Maha besar azabmu, ya Allah. Maha besar kerajaanmu, ya Allah. Hamba adalah hamba yang maha kecil, hamba yang maha lemah, tidak bisa apa-apa, ya Allah. Hanya Engkaulah Tuhanku, ya Allah, ya. Ya Allah, Engkaulah yang maha besar, ya. Seluruh masalah-masalahku maha kecil. Seluruh urusan-urusanku sangat kecil, ya Allah. Malu saya kalau sibuk memikirkan urusan-urusan yang sangat kecil sedangkan ada Engkau, ya Allah, yang maha besar. Itu. Jadi takbir ini kan kenapa Bapak Ibu selain kita selalu kita baca di dalam sholat. Salah satu hikmahnya itu agar di dalam sholat agar kita selalu mementingkan, memprioritaskan Allah saja. Jangan kita memikirkan selain Allah. Karena selain Allah itu kecil, selain Allah itu remeh, selain Allah itu tidak ada apa-apanya. Ya, fokuskan sama Allah. Ya, apa yang kita pikirkan itu gak penting, jangan dibawa-bawa di dalam sholat kita. Gitu. Nah ini baru Allah Akbar ini apa namanya kita bisa mulai bagus ya, bisa memperbaiki sholat kita dengan satu dulu perhatikan itu ya. Makanya pelan-pelan. Kalau kita lupa ingat lagi. Makanya butuh latihan terus ya. Setelah kita latih di luar sholat, di dalam sholat kita bawa, kita praktekkan. Kita praktekkan di dalam sholat. Allahu Akbar, jiwai itu ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya, betul-betul jiwai. Nah baru nanti kemudian selanjutnya. Jadi latihan nggak cuma sekali, tapi setiap kali kita sholat 5 waktu setiap hari terus dilatih seperti itu. Sama seperti kita kalau belajar renang itu kan nggak cuma sekali, harus berkali-kali terus ya. Bisa jadi mungkin sampai berbulan-bulan baru kemudian kita bisa istiqomah menghadirkan ya tadabur dan tafakur ini ya. Kalau sudah istiqomah maka tidak perlu dilatih, nanti hadir sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita sudah istiqomah, sudah dapat apa namanya kemampuan ini. Kemudian tirukan dan ulangi kata-kata secara lisan dan hayati agar terkesan di dalam hati ya. Jadi memasang memori bacaan dalam sholat, tafakur dan tadabur itu butuh diulang-ulang ya. Butuh diulang-ulang, butuh dibimbing. Makanya setiap hari saya kirim audionya, rekamannya ini agar kita bisa mentadaburi ya, bisa menjiwai dan bisa menghayati apa yang kita baca. Diulang-ulang terus sampai terkesan di dalam hati. Berlatih menyebut kata dalam bahasa Arab dan mengingat kata kuncinya. Nah, ini kata kunci penting sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi kan nggak mungkin kalau dalam sholat kita mentadaburi Allahu Akbar sampai 2 menit kan ya. Nggak mungkin lama itu ya. Jadi gimana caranya? Kita ingat kata kuncinya. Kalau kata kuncinya sudah hafal, kita ingat, harus kita hadirkan di dalam sholat. Nah, dari kata kunci itulah nanti akan timbul perasaan-perasaan dari penjabaran, gitu ya. Jadi penjabaran itu nggak perlu dibaca semuanya, tapi apa? Di apa namanya? Dirasakan saja di dalam sholat ya. Kalau di luar sholat silakan dibaca semuanya, dihayati semuanya gitu ya. Tapi ketika di dalam sholat
Cukup dirasakan. Jadi kata kunci penting. Seperti Allahu Akbar. Apa kata kuncinya? Ya, maha besaran, kekuasaan dan keperkasaannya. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata kuncinya? Ya, mulia dan terima kasih. Gitu. Kemudian yang keempat, berlatih mentadaburi setiap kata dan bacaan. Jadi setelah mentafakuri, kita bisa mengerti artinya apa. Setelah itu kita tadaburi maknanya. Ya, kalau bisa setiap kata kita tahu artinya dan kita tadaburi. Kemudian berlatih satu-satu sampai mantap dan mahir baru dilanjutkan. Kemudian membiasakan digunakan di dalam sholat. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini eh, apa perumpamaan ya ketika kita mentadaburi bacaan takbir ya. Bacaan takbir ini ketika dulu kita belajar membaca takbir Allahu Akbar, kalau hanya hafal Arabnya saja, tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, tidak merasakan, itu seperti burung beo. Burung beo bisa itu. Allahu Akbar bisa. Assalamualaikum bisa. Tapi kalau ditanya apa artinya, nggak tahu dia. Ya. Nah, kalau kita belajar artinya, Allah Maha Besar, ya, tapi nggak tahu maknanya, penjabarannya, ya, tadaburnya, tidak bisa merasakan juga, maka itu seperti anak 5 tahun. Anak usia 5 tahun itu bisa menghafal arti bacaan sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oh, bisa mereka. Tapi disuruh memahami maknanya, mentadaburinya, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Kemudian kalau kita belajar maknanya, penjabaran, ya sudah tahu artinya, penjabarannya. Nah itu sudah mulai dewasa itu. Ya, anak usia balik itu sudah bisa. Usia 12 tahun itu sudah bisa mereka itu mempelajari sholat khusyuk, ya, menjabarkan makna sholat yang dilakukan gitu. Kemudian setelah itu merasakan, sudah tahu artinya, maknanya. Nah, setelah itu merasakan dengan menghayati, menjiwai apa yang dibaca, ya, dan terus berlatih, ya, tidak hanya sekali dua kali, ya, tapi terus berlatih sampai akhir hayat kita. Nah, ini baru khusyuk yang terlatih, khusyuk yang bisa menjadi karakter, ya, dewasa yang terlatih gitu. Jadi Bapak Ibu kalau kita dari dulu belajar sholat cuma ketika waktu masih kecil saja, tidak melakukan update, ya, tidak melakukan update ilmu sholat kita, ya kemampuannya seperti mungkin bisa jadi seperti burung beo, ya, kita baca bacaan sholat tapi tidak paham apa yang kita baca, hafal sih hafal tapi nggak paham, atau tahu artinya tapi tidak bisa mentadaburinya, berarti seperti anak 5 tahun, ya, anak SD, ya, atau tahu artinya tapi nggak tahu penjabarannya, ya, berarti dia seperti ya anak SD tahu artinya, anak TK tahu artinya tapi nggak tahu penjabarannya. Nah, atau tahu bisa menjabarkan tapi kadang bisa kadang tidak, nah, berarti butuh latihan terus, ya, perlu diupdate karena ilmu khusyuk ini, ya, karena khusyuk ini ada ilmunya dan ilmu yang sangat langka Bapak Ibu, ya, makanya kita mendapatkan ilmu ini nih Masya Allah anugerah besar dari Allah, ya, harus kita rasakan ini ilmu yang sangat mahal, jarang ya kalau ada di toko sih bisa kita beli, ya, nggak ada, jarang orang yang mempelajari atau mengajarkannya. Baik Bapak Ibu, kemarin sudah kita belajar mentadaburi ini, contohnya bacaan Allahu Akbar, ya. Kita harus tahu artinya, Allah Maha Besar. Kemudian penjabarannya, ya. Penjabaran di sini sebenarnya bisa dikembangkan Bapak Ibu ya, sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Tetapi secara umum saya tuliskan seperti ini. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar, besar kekuasaanmu,
besar kerajaanmu, kasih sayangmu, azabmu, ya, kemuliaanmu dan keagunganmu, ya, dan keperkasaanmu, ya. Nah, kemudian eh, setelah itu kata kuncinya Bapak Ibu. Nah, Allahu Akbar kata kuncinya adalah apa? Besar kekuasaan dan keperkasaan. Ya. Kekuasaan dan keperkasaan, maaf. Kata kuncinya adalah kekuasaan dan keperkasaan. Ya. Jadi kita bayangkan ketika mengucapkan Allahu Akbar, bayangkan kekuasaan Allah dan keperkasaan Allah. Ya, jadi kalau kita di dalam sholat kok masih, ya, mengingat dunia, masih mengingat hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh, karena semuanya itu selain Allah itu remeh. Semuanya selain Allah itu kecil, hina. Jangan dihadirkan di dalam sholat. Ya, kita mau menghadap raja, kok masih mikirin ya itu ada pelanggan itu di toko mau beli ini mau beli itu, kan aneh. Ya, kita sudah di hadapan presiden nih, masih aja kita chattingan dengan orang-orang yang nggak penting, ya, ya, dengan oh, pokoknya selain presiden kan nggak penting gitu kan. Jadi masih melakukan hal-hal yang remeh-temeh. Nah itulah yang terkadang kita lakukan di dalam sholat. Kita sudah di hadapan Allah, zat yang maha besar, maha penting, maha harus didahulukan. Kita masih mengurusi hal-hal yang remeh. Ya, karena kekuasaan Allah maha besar, keperkasaan Allah juga maha besar. Kalau kita sudah tidak beradab di hadapan Allah, ya, kira-kira Allah mau nggak memberikan rahmatnya kepada kita? Ya, kira-kira Allah segan nggak mau mengadab kita? Kita dengan Allah saja tidak beradab di hadapan Allah. Gitu. Nih, ini kata kunci ya, kekuasaan dan keperkasaannya Allah. Ya, makanya harus dihadirkan khauf, ya, rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah dan rasa malu kepada Allah, ya, di dalam sholat kita, dan rasa roja. Roja itu berharap, ya Allah, saya berharap dengan sholat yang terus saya perbaiki untuk selalu hadir sadar dengan engkau di dalam sholat, semoga engkau memberikan rahmat, memberikan kemuliaan, ya, kepada saya. Nah, ini Allahu Akbar. Kemudian setelah itu apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, harus tahu arti berkata dulu. Artinya pelan-pelan. A'udzu, aku berlindung. Billahi, kepada Allah. Min, dari syaitan, syaitan ar-rajim yang terkutuk, ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu hafalkan itu tiap kata itu artinya apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, ya. Kemudian jabarkan, ya Allah, ya Tuhanku, lindungi saya dari godaan syaitan. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang maha kuasa, ya. Engkaulah yang bisa mengendalikan syaitan. Engkaulah yang syaitan adalah ciptaanmu. Engkau sangat bisa, sangat mampu mengendalikan syaitan, menundukkan syaitan. Hamba adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak kuasa, ya. Maka tolonglah hamba agar hamba bisa fokus, agar bisa khusyuk di dalam sholat hamba. Nah ini tadaburnya seperti itu.
Nah, kata kuncinya apa? Berlindung. Jadi ketika kita sedang membaca a'udzubillahi minasyaiton, sedang minta perlindungan kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, lindungi saya ya Allah dalam sholat saya agar terjaga dari syaiton. Ya, karena memang ada syaiton yang khusus Bapak Ibu, yang datang di dalam sholat, ya, yang menyuruh kita untuk ingat ini, ingat itu, ya. Kita disuruh ingat ini, ingat itu sampai lupa berapa rakaat kita telah sholat itu. Dan selanjutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Diulang-ulang terus Bapak Ibu. Setiap kata itu, ya, harus tahu artinya. Bismi dengan nama Allah, Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, ya. Kalau belum tahu artinya, jangan pindah dulu, harus tahu artinya dulu. Namanya tafakur, ya. Kalau sudah tahu artinya, udah hafal artinya tuh, saya tahu Bismi dengan nama Allah, Allah Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Nah, setelah itu penjabarannya. Ya Allah, dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Kau beri nikmat saya yang tak ternilai, air, udara, cahaya, ya, pendengaran, pikiran, perasaan, anggota tubuh, ya. Saya bisa berdiri, saya bisa bergerak, saya bisa berpikir sekarang, bisa menghirup udara, saya bisa sholat itu karena Engkau ya Allah. Nikmat-Mu terus mengalir kepadaku ya Allah. Dalam tubuhku tiada henti, terus, ya, terus menerus ya Allah, nikmat-Mu mengalir kepadaku ya Allah. Kasih sayang-Mu melebihi kasih sayang orang tuaku ya Allah. Gitu. Ya, bisa Bapak Ibu mungkin jabarkan lebih panjang juga bisa, silakan, tetapi itu di luar sholat, ya. Nah, kata kuncinya apa? Nikmat tiada henti. Karena Allah terus memberikan nikmat kepada kita tiada henti, tidak ada batasannya. Bahkan sampai nanti di akhirat, ya. Allah terus memberikan nikmatnya kepada kita kalau memang kita itu betul-betul menjadi hamba yang baik di dunia. Rahmatnya akan terus dilanjutkan, ya. Kemudian setelah itu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Ya, alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Nah, setelah kita sudah hafal arti perkatanya itu, jabarkan ya Allah, Engkau Tuhan yang memelihara, ya. Engkau tuh Rob itu artinya Tuhan dari sisi Allah lah yang menciptakan, yang memelihara, yang mengurus, yang mengatur gitu, ya. Tapi kalau ilah itu Tuhan dari sisi Allah lah yang wajib disembah, ya. Wajib diesakan dalam penyembahan, itu ilah. Nah, ini Rob, ini Allah artinya maha berbuat, maha mengurus, maha mengatur, memelihara, mengasuh gitu, ya. Engkaulah ya Allah yang mengatur, mengurus seluruh alam semesta dan diri saya. Sungguh Engkau Tuhan yang maha baik ya Allah, mengurus kami. Engkau yang maha mulia, maha terpuji. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang Tuhan mengurus seluruh alam. Nah, setelah itu kata kuncinya, Allah itu mulia dan terima kasih kita kepada Allah. Mulia dan terima kasih. Hamdu itu kan terpuji, mulia. Mulia dan terima kasih. Ini kata kuncinya harus hafal Bapak Ibu. Karena nanti akan kita datangkan di dalam sholat. Kata kuncinya harus hafal. Makanya butuh latihan, ya.
minimal sehari sekali lah. Apa sehari satu bacaan gitu ya, tapi diulang-ulang minimal ya 5 kali lah, karena kita sholat sehari kan 5 kali ya. Nah, tapi terus dilatih terus sholat-sholat berikutnya juga seperti seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Terus dijabarkan, ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Kau beri nikmat kepada saya tak ternilai. Nikmat air, udara, penglihatan, cahaya. Nikmatmu terus mengalir kepadaku, ya Allah. Ya, kasih sayangmu melebihi kasih sayang orang tua, ya Allah. Jadikanlah aku hamba yang terus Engkau kasihi di dunia ataupun di akhirat. Jadikanlah kami hamba-hamba yang menebarkan kasih sayang kepada makhluk-makhlukmu, ya Allah. Nah, ini nikmat tiada henti. Hampir sama seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, nanti selanjutnya insya Allah Maliki Yaumiddin. Kita lanjutkan nanti di latihan ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ya kerjakan latihannya ya. Simak audionya, kemudian hafalkan arti-arti perkata, penjabarannya, kemudian kata kuncinya ya. Kalau sudah hafal kemudian latih berulang-ulang ya. Nanti hadirkan di dalam sholat kita. Sholat 5 waktu yang setiap hari kita lakukan ya. Semoga terus ada perbaikan. Nah, walaupun sedikit, jangan terburu-buru. Oh, Pak Ustadz, saya kok masih belum menikmati ya sholat saya, kok masih hampa ya, kok saya masih kering dalam sholat saya ya. Jangan terburu-buru ya, karena tidak instan. Ilmu ini tidak instan, ya butuh latihan. Setiap hari kita apa melihat ada orang yang latihan belajar mobil, belajar motor atau belajar renang, nggak instan, itu butuh latihan ya. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau terlalu lama. Sebelum diakhiri, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ada pertanyaan? Maaf Ustadz, bukan bertanya Ustadz, cuma ini aja konfirmasi Ustadz. Kemarin kakak saya udah masuk, terus dia kepencet apa gitu nggak tahu, udah keluar apa tiba-tiba keluar gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi ngikutin Ustadz. Namanya siapa Bu? Neti Herawati dari Payakumbuh Ustadz. Oh, bentar-bentar. Jadi keluar dari grup ya? Keluar dari grup, dia kepencet waktu Zoom gitu. Oh, enggak. Nah, Dari grup WA atau dari sini? kayaknya dari sini Ustadz, Oh, dari katanya Zoom. Tapi masih di grup WA. nggak ada kayaknya Ustaz, nggak tahu apa dia yang pencet ya. Maklum deh Ustaz udah Mm, mm, umuran gitu Ustaz. Mohon mm. Ustaz dimasukin lagi Ustaz. Iya, bentar ya. Ya Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi, silakan. Oh iya, ini kemarin kepencet ibunya. Katanya ya Ustaz kepencet terus dia nggak tahu lagi mau apa gitu. Oh iya, saya juga nggak bisa memasukkan karena beliau sendiri yang keluar. Nah, jadi gini aja, nanti minta tolong Ibu Rini Ya Ustaz. kirimkan kirimkan materi-materi kita ke beliau. Oh, Bisa nggak Bu? ya Kan kemarin udah Ustaz. mm-mm. Jadi tiap hari kan ada materi. Kemudian Ya, juga kalau ada Zoom, tolong dikirimkan undangannya. Jadi biar beliau bisa. linknya ya Ustaz. Iya. Soalnya saya Oh, juga ya. waktu itu udah berkali-kali memasukin beliau nggak bisa lagi karena beliau sendiri yang keluar. Ya, Hmm, saya kirim linknya juga beliau nggak bisa masuk karena itu. iya.
Ya Oh Ustaz gitu. katanya kepencet, nggak tahu tuh apa saya kepencet gitu Ustaz. Iya, iya. Mm-mm. Nah, makasih Terus ya kan Ustaz. ada Ya. rekaman di YouTube Hah? ya. Nanti kirim aja link itunya, YouTube-nya nanti biar beliau bisa belajar di situ juga. Oh iya Ustaz, baik Hmm, Ustaz. iya. Terima kasih Ya, Ustaz. sama-sama. Baik, ada lagi silakan. Saya cuma ngasih tahu aja Ustadz. Ya. Minta terima kasih banyak Ustadz. Sudah berapa umur saya baru sekarang belajar minta dabur ini Ustadz. Iya, Saya mungkin sangat Bapak Ibu. bersyukur pada Allah Ustadz. Bersyukur betul Ustadz dapat belajar sama Ustadz ini. Kalau enggak kan Alhamdulillah. kita seperti salat biasa artinya tahu tapi tidak seperti ini Ustadz. Tidak bisa mentadabur ini Ustadz. Terima kasih Ustadz. Iya. Coba Ibu Erna bisa Ya, testimoni nggak gimana perbedaan sholat sebelum belajar sholat khusyuk dengan sekarang setelah ada perbedaan nggak? tahu banyak perbedaannya Ustadz. Mm-mm. Apalagi waktu kita baru cuma salat itu kan sekarang ini apalagi untuk membaca Al-Fatihah ini Ustaz. Kalau biasa kan Mm. Alhamdulillah bil amin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iya kena itu Ustaz. Kalau sekarang enggak Ustaz, udah lama Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin gitu Ustaz. Ada Iya. tak tergesa-gesa Ustaz. Mm-mm. Jauh sekali bedanya Ustaz. Itu semua Alham- minta terima kasih betul semua Ustaz. Iya, iya, Dulu alhamdulillah ya. pernah juga belajar Ustaz, tapi enggak seperti ini ya Ustaz. Mm. Hatinya aja gitu dulu. Mm-mm. Tahun lalu. Kalau ini kan betul-betul mentadaburi Ustaz. Iya, Nah, itu bersyukur betul Ustaz. iya, iya, Nah, iya. Mungkin yang lain mau testimoni silakan bagaimana mungkin ada yang apa mungkin belum tahu caranya mungkin kok saya masih masih sama aja Ustadz sebelum belajar dengan setelah belajar kok saya nggak ada beda. perubahan peningkatan ya atau mungkin ada peningkatan alhamdulillah seperti Bu Erna tadi silakan mungkin ada yang mau kasih testimoni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam silakan Bu. Eh, saya ingin menanyakan Ustaz, bagaimana solusi atau bagaimana caranya pada saat kita membaca penjabaran itu, kata demi kata, artinya, kemudian penjabaran, kita merasa rasanya begitu kecil dan merasa ya, tanpa terasa kita menangis. Iya, Tapi pada saat kita akan melakukan sholat itu masih terasa eh, belum bisa belum bayangan-bayangan bisa ada ya. masuk ya belum bisa masuk ke penjabaran itu secara ini secara ya secara khusus maksudnya Mm-mm. bagaimana caranya supaya kita lebih lebih bisa eh, mengikuti sesuai dengan kata kuncinya itu Ustaz. Iya, iya, iya. Jadi bertahap Bu. Jadi latihan terus di dalam sholat. Kalau di luar sholat kita sudah bisa menjabarkan, kita sudah mendapatkan sudah tersentuh hati kita. Kok di dalam sholat belum bisa, nggak apa-apa. Iya, Namanya juga latihan. Jadi pelan-pelan nggak apa-apa. Apa yang kita lakukan di dalam dalam sholat, kalau biasanya itu terpengaruh karena kebiasaan lama. Kebiasaan lama dalam sholat kita masih terburu-buru, oh, masih seperti cara yang lama. Nah, itu coba apa namanya speednya atau kekuatan apa kecepatannya dikurangi pelan-pelan dulu ya, ya. Kemudian ditadaburi, ya. iya, Pelan-pelan aja, tarik nafas, ya. Kemudian juga sadarkan diri, katakan kepada diri, saya akan menghadap dengan Allah, gitu. jadi Jadi pelan-pelan nggak apa-apa kalau belum ya kalau belum bisa dimasukkan dalam sholat nggak apa-apa pelan-pelan. Walaupun mungkin satu bacaan, alhamdulillah ada perbaikan pada kalimat takbir. Alhamdulillah iya, sekarang saya lebih lebih fokus, lebih bisa menjiwai kalimat takbir satu iya, doang. Ya nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang penting syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Walaupun 1%, ya, tapi terus syukuri dan terus usahakan. Insya Allah lama kelamaan bisa. hmm, iya.
Jadi penjabaran saya itu masih kepikiran mengingat penjabarannya itu, Ustaz. Jadi agak apa lama jadi. Iya, dalam penjabaran tidak perlu dalam sholat, ketika sholat nggak perlu semuanya dihadirkan. Jadi cukup dirasakan terus dihadirkan kata kuncinya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya Bu, sama-sama. Baik, cukup ya? Ya Ustaz. Kita cukupkan sampai ini. Terima kasih semuanya. Ya Insyaallah Ustaz. nanti kita lanjutkan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz.